Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, saudara-saudara dimanapun Bapak, Ibu, saudara-saudara berada. Salah satu kemampuan yang harus kita miliki dalam melangsungkan kehidupan di dunia yang tidak sempurna ini adalah kemampuan untuk bangkit, pulih dari keterpurukan karena menghadapi situasi yang sulit yang tidak kita harapkan. Entah situasi sulit itu berupa kehilangan orang yang kita kasihi, atau kehilangan sesuatu yang berharga, atau gagal, atau menghadapi vonis sakit, penyakit, kelemahan tubuh, dan aneka kesulitan-kesulitan lain yang tidak pernah kita harapkan, namun itu terjadi. Karena salah satu wajah dari kenyataan hidup di dunia yang tidak sempurna ini memang berisi kesulitan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, namun Allah, Tuhan kita, amat mengerti betapa rapuhnya kita, saya dan saudara-saudara sebagai manusia. Karena itu supaya kita mempunyai kemampuan untuk bangkit, untuk pulih, untuk berani, Ia menganugerahkan kepada kita roh yang mendatangkan kekuatan. Surat 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7 firman Tuhan berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Dan kekuatan yang dianugerahkan melalui roh yang diberikan oleh Allah kepada kita itu bukan hanya kekuatan untuk kita sanggup bangkit dari keterpurukan karena menghadapi kesulitan-kesulitan yang umum terjadi. Sakit, penyakit, kegagalan, kehilangan, wabah COVID-19 adalah kesulitan-kesulitan yang umum yang bisa menimpa siapa saja. Kekuatan yang dianugerahkan melalui roh Allah yang diberikan kepada kita itu adalah kekuatan untuk kita mampu berani menghadapi resiko ketika kita sebagai anak-anak Allah harus mengerjakan tugas dan panggilan kita sebagai anak-anak Allah. Jadi kekuatan yang dianugerahkan Allah melalui roh yang membangkitkan kekuatan itu bukan cuma supaya kita mampu menghadapi situasi sulit yang umum, tetapi juga mampu berani menghadapi resiko hidup sebagai anak Allah. Karena itu dalam sejarah kita selalu menyaksikan ada anak-anak Allah yang menderita, dikucilkan karena ia memberitakan Injil dari Tuhan. Ada anak-anak Allah yang harus merelakan sesuatu yang telah menjadi bagian dari dirinya yang berharga karena hidup harus berbagi dengan yang lain. Ada anak-anak Allah yang juga dibenci karena justru ia hidup jujur, ia hidup benar, ia hidup lurus sebagaimana yang Allah kehendaki. Paulus sebagai bagian dari anak-anak Allah yang dipercaya untuk hidup di dunia yang tidak sempurna ini juga menghadapi resiko ketika ia harus mengerjakan tugas panggilannya sebagai anak-anak Allah.
Ia mengatakan di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 7 sampai 9. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Ingatlah bahwa Allah memberikan kepada kita roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.